Di dalam perjalanan sebuah bangsa, Indonesia termasuk bangsa yang memiliki sejarah panjang dan paling beragam di dunia. Banyaknya populasi manusia di negara kita, membuktikan bahwa peradaban di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kuno. Bangsa kita adalah bangsa pejuang yang terlalu sering dikerdilkan. Akan tetapi kita juga memiliki sejarah kuat, di mana bangsa kita dulunya adalah salah satu bangsa yang paling disegani di dunia, dan ini diakui oleh banyak kerajaan di masa lalu. Bangsa kita dikenal dengan bangsa yang termasyur, perkasa, berbudaya, penuh keanggunan serta kemegahan di masanya. Bahkan konon, hanya bisa dikalahkan dengan tipu muslihat. Banyak catatan-catatan literatur sejarah dari bangsa kita yang dimusnahkan, agar kita senantiasa lupa dengan apa yang bisa kita perbuat. Mental kita pun terus ditakut-takuti dengan dibilang bangsa yang pemalas dan bodoh. Namun, tetap ada yang tidak bisa dihilangkan, yaitu DNA yang tertanam dalam tubuh kita. DNA keturunan leluhur bangsa pejuang yang kita miliki, tanpa kita sadari telah mengambil perannya dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia di mata dunia hingga saat ini. Seberapapun kita dikerdilkan, fakta telah membuktikan bahwa kita selalu tangguh berada di antara grup elit negara-negara berpengaruh di dunia. Memasuki era modern, di mana persaingan antar bangsa semakin kompetitif, Indonesia mulai bergerak dengan perangai aslinya, sebagai bangsa yang tak kenal kata menyerah. Begitu jatuh, bangsa ini akan bangkit dengan sangat cepat. Ini dikarenakan kita sudah memasuki era globalisasi, yang dimana karakter bangsa ini pada hakikatnya tidak tahan melihat bangsa lain menari-nari sambil meninggalkan kita. Kita akan selalu tancap gas dan terus mempertahankan posisi sebagai jajaran negara elit di dunia. Bagi banyak negara, Indonesia sudah banyak melakukan perubahan yang mengesankan semenjak abad milenium kedua. Indonesia sudah merubah image dari yang dulunya mereka sebut sebagai negara miskin dan terbelakang, menjadi bulan-bulanan ejekan bagi negara tetangga, kini sudah menjelma sebagai negara yang sangat disegani dan sangat berpengaruh dalam menggoyahkan geopolitik negara-negara di kawasan bahkan dunia. Mungkin banyak dari kita yang pesimis akan hal tersebut, dikarenakan masih melihat banyak carut-marut yang terjadi di dalam negeri ini. Jika barometernya seperti itu, kita pun harus berpikir secara adil dan realistis. Bahwasannya semua negara sekarang juga mengalami hal serupa. Bahkan jauh lebih banyak negara yang mengalami permasalahan kompleks dan lebih buruk di dalam negerinya dibandingkan dengan negara kita. Apalagi semenjak Indonesia menerapkan revolusi hilirisasi industri. Terutama negara-negara barat yang terkenal sebagai penguasa dunia, kini jatuh dalam perang strategi politik yang kian dalam dengan negara kita. Mereka tahu persis, jika Indonesia dipegang oleh pemimpin yang mempunyai jiwa nasionalisme tinggi, serta dapat mempersatukan jiwa segenap rakyatnya, maka Indonesia akan menjelma menjadi seperti negara monster yang mengerikan. Diserang secara keroyokan pun mereka belum tentu bisa menang. Di lain sisi, bangsa Indonesia juga memiliki banyak kawan dengan tingkat solidaritas tinggi. Bangsa yang beradab, tentu akan berkawan dengan bangsa yang beradab pula, dan bukan dengan bangsa maling penjajah. Memiliki musuh-musuh dan nasib yang tidak jauh berbeda. Negara adikuasa seperti China dan Rusia sangat menghormati Indonesia. Mereka selalu setia berada di belakang kita, apabila kita mendapatkan serangan brutal dari negara-negara barat. Namun begitu, mereka juga tidak bisa terlalu tampak akrab dengan negara kita. Karena disiplin mereka menganggap, Indonesia adalah negara besar yang memiliki kehormatan dan masih sanggup mengatasi geopolitik taktis dari negara-negara barat. Belum lagi negara-negara di Timur Tengah dan Afrika, yang juga banyak mendukung negara kita. Karena mereka tahu persis, Indonesia adalah negara pionir di barisan terdepan, dalam menentang arogansi kebijakan-kebijakan barat yang sangat merugikan banyak negara senasib dengan mereka.
Jika sudah melihat uraian-uraian tersebut, masihkah kita pesimis dengan bangsa kita sendiri? Bangsa yang berdiri di kaki sendiri dan mempertahankan kehormatannya dengan cara terus berjuang. Menjadi pionir dalam membela hak-hak dari banyak negara di dunia, serta dihormati banyak negara karena memiliki identitas karakter pribadi bangsa yang menawan. Apapun isu yang telah mengkerdilkan kita, janganlah kita telan secara mentah-mentah. Karena faktanya, kita sampai sekarang masih dapat mengimbangi sepak terjang bangsa-bangsa unggul lainnya. Lebih daripada itu, semakin banyak warga negara di negara maju yang sangat mengagumi negara kita. Entah itu karya-karyanya, sifat luhurnya, landasan negaranya, bahkan tingkah kocak para warganya yang dapat menularkan energi positif. Dalam menatap masa depan, ada baiknya kita tetap berpikir optimis. Karena sikap optimis akan membawa lebih banyak dampak positif terhadap kemajuan negara, terkhusus kehidupan kita sendiri. Dan orang yang selalu bersikap optimis, cenderung akan menjadi pemenang di masa depan. Indonesia sebentar lagi akan masuk dalam masa transisi ekonomi, di mana bonus demografi dan keeksklusifan sumber daya alam akan kita ambil alih untuk lebih banyak dikelola sendiri. Di saat itu nanti, adalah titik di mana bangsa ini mempertaruhkan segala kemampuannya dalam menggapai kemandirian dan kesejahteraan dalam hal ekonomi. Jika kita dapat memenangkannya, maka kita akan berhasil melompati begitu banyak negara untuk bersejajar dengan negara-negara maju. Persis seperti apa yang dilakukan China di masa-masa transisinya. Kuncinya ada pada kesadaran dan persatuan. Dua hal yang selalu berusaha dihancurkan oleh bangsa-bangsa penjajah. Karena selalu menjadi momok menakutkan, yang sangat memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu negara adikuasa dunia.